Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pembahasan sekarang ini kita akan menyampaikan sedikit yang terkait dengan keimanan. Ketahuilah bahwa iman kepada Allah itu meliputi 3 hal, sebagaimana yang diungkapkan di dalam buku kitab akidah oleh Bapak Kiai Haji Najih Akhyat. Dalam buku beliau menjelaskan bahwa keimanan dan ketauhidan itu meliputi 3 hal. Yang pertama, keimanan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keimanan kepada uluhiyahnya, bahwa sungguhnya Allah zat yang harus diibadai dengan benar dan tidak ada peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keimanan terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Iman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa berbicara terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang sangat penting. Karena apa? Pembicaraan terhadap sifat Allah sama juga berbicara dengan zat Allah. Ketika seseorang tidak mengetahui zat Allah, maka seseorang pun tidak akan bisa mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Kemudian dari mana seseorang mengetahui bahwa itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ini semuanya harus diambil. Ini semuanya harus berdasarkan dalil apa yang ada di dalam Al-Quran, demikian juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah zat yang maha mengetahui terkait dengan sifat-sifatnya. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang Allah beri ilmu, Allah beri wahyu, Allah beri pengetahuan terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan sifat-sifat Allah ada banyak itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menegaskan laisa kamislihi syai', bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu yang ada. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sesuatu itu sama namanya, tapi ketahuilah pasti akan berbeda hakikatnya. Karena Allah adalah perkara yang gaib, sementara yang lain adalah perkara yang nampak. Kemudian Allah negaskan bahwa dirinya punya sifat laisa kamisli syai', Allah tidak sama dengan sesuatu yang ada. Jadi apapun yang ada itu tak akan sama dengan Allah. Sekalipun sama namanya, tetapi sesungguhnya itu semuanya akan berbeda. Karena tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menegaskan wa huwas sami', dan Allah itu maha mendengar. Allah maha mendengar. Baik yang dekat maupun yang jauh, itu semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan pendengaran kita. Pendengaran manusia sangat terbatas. Jauh sedikit orang sudah tak bisa mendengar. Apalagi orangnya memang dia nggak bisa mendengar. Tapi Allah maha mendengar. Basir, Allah maha mengetahui. Sehingga dimanapun berada,
itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sifat Allah yang demikian tertanam pada diri manusia, tertanam pada diri kita, maka kita akan berusaha untuk menjaga diri. Kita menyadari bahwa kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyadari apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada pemuda. Dia datang kepada Ibrahim bin Adham. Dia datang kepada Ibrahim bin Adham. Dia katakan, ya Syekh, aku banyak melakukan perbuatan dosa. Aku banyak melakukan perbuatan dosa. Wa uridu an atub, tapi aku kepingin bertaubat, tapi tak bisa itu. Tunjukkan, dullani, tunjukkan. Akhirnya Ibrahim bin Adham mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, idza aradta an ta'siya wa fa'si. Ketika engkau berkeinginan melakukan kemaksiatan kepada Allah, lakukan. Walakin la ta'si fauqa ardihi, tapi jangan kau lakukan di atas buminya, karena ini bumi Allah itu, dan Allah Maha mengetahui. Tidak sepatutnya orang kemudian melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Apa syarat berikutnya? Idza aradta an ta'siya Allah fa'si wala ta'kul min rizqihi, tapi kau jangan makan rizkinya itu, karena semua rizki itu adalah pemberian Allah. Apa kau tidak malu kau melakukan perbuatan dosa di atas buminya dan memakan rizkinya itu? Ala tastakhillah. Taib. Hati syarat akhir, beri syarat yang lain. Kata Ibrahim, baik, kalau kau kepingin melakukan kemaksiatan, lakukan. Walakin fi makanin la yarahullah, tapi kau lakukan di tempat yang memang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menjerit, di mana semua tempat ini bukankah Allah mengetahuinya? Sehingga tidak mungkin orang itu lari dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan pemuda itu kemudian dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semuanya karena apa? Keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Apa itu? Allah Maha mendengar. Setiap yang kita ungkapkan, kita sampaikan, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Maha melihat, sehingga apapun yang kita lakukan itu semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sifat-sifat yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini kemudian menanamkan kepada diri kita rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita akan berusaha untuk selalu menjaga amalan-amalan kita. Jangan sampai ketika kita dilihat oleh Allah melakukan perbuatan dosa. Jangan sampai terdengar pada diri kita hal-hal yang menjadikan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga masih banyak sifat-sifat Allah yang lain, yang itu semuanya harus berdasarkan dari kitabullah Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang demikian ini memberikan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.